persilakan saya membacakan dulu. Kita nanti akan mendengarkan ceramah dari Yang Mulia Biksu Nirmana Sasana atau lebih dikenal dengan Suhu Swehwa. Beliau dari Cetia Awalokiteswara Widya Sasana di Bandung. Pengalaman mengajar Madama dan pengetahuannya sangat luar biasa. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Suhu untuk memulai. Ya, baik. Kepada seluruh yang mendengarkan, yang ikut partisipasi maupun yang dalam kondisi sekarang ini, mari kita beranjali terima salam Buddhis dari saya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Sungguh bahagia sekali ya pada kondisi yang sangat, boleh bilang sangat prihatin ya, masa pandemi ini. Ya, banyak saudara kita, teman-teman kita yang mana dalam jangka waktu dekat ini banyak yang sudah mendahului kita, istilahnya. Mereka sudah lebih dulu bebas dari penderitaan duniawi. Ya, tinggal kita bagaimana yang harus berjuang. Ya, yang masih sehat, kita tetap menjaga kesehatan kita, tetap berkarya, tetap beraktivitas, tetap memberi motivasi kepada semua orang, termasuk diri kita. Agar kita benar-benar bisa hidup menjadi orang yang benar-benar dan memaknakan hidup ini dengan benar. Baik, hari ini saya kebetulan ya sangat punya jodoh dengan teman-teman aja ya, lebih enak ya. Ya, kepada sama teman-teman bahwa kita bisa berjumpa di dalam Zoom ini. Ya, kadang kalau kita mau mengambil hikmah ya, kita tidak bisa bertemu bersuah dengan dekat, tetapi dari Zoom ini kadang-kadang hikmahnya ya lebih luas ya, jangkauannya malah yang jauh-jauh bisa ikutan dan kita tidak kenal juga bisa ikutan. Ya, seperti Agustina dari Palembang ini, saya kenal dia, beliau ya. Beliau juga bisa ikutan. Kebetulan saya lihat kamera. Ya, nah dari sangat jauh juga bisa kita ketemu. Dan di sini juga kita bisa lihat, dan saya diberi kesempatan untuk membahas, yaitu kadang banyak umat Buddha ya. Karena kita di khususnya ya di dunia inilah kita tahu ada tiga ya. Tiga, yaitu tiga masalah apa aliran kita tahu. Dari Tantrayana, dari Theravada maupun dari Mahayana. Nah, tiga ini mempunyai versi ya, cara pelatihan, cara pengajaran dan pelaksanaannya ya pasti agak berbeda ya. Tetapi gurunya yaitu satu. Ya, kalau bahasa premanya ya satu guru, satu ilmu, jangan ribut lah. Itu bahasa premannya. Karena guru kita sama-sama yaitu Sakyamuni Buddha gitu loh. Ya, jadi mau diapain lagi? Ya memang begitu, cuma hanya cara. Ya, memang ini cara Mahayana. Bahkan di dalam cara di Mahayana sendiri caranya juga banyak yang masing-masing ya. Ya, kita kenal ada yang Sukawati, momennya kan ya. Nah, terus ada yang meditasi, ada juga makanya istilahnya Gezen, ya Chan gitu. Dan ada yang bagian Vinaya. Ya itu cara setiap orang mempunyai saya lebih dekat yang mana lah istilahnya. Jangankan kita dalam satu agama kepercayaan ya, keyakinan kita. Dalam keluarga saja, bersaudara, 4 saudara aja. Itu punya cara berbeda-beda mendekatin orang tuanya. Benar nggak? Iya, nggak mungkin empat-empatnya sama. Entah orang tuanya bete, semua sama, nggak ada kreativitasnya masa. Ya, nggak boleh juga kan. Ya, kita juga dididik berkreativitas. Ya, anak-anak juga berkreativitas cara-cara dengan cara tertentu untuk mendekatkan orang tuanya, mencari perhatian orang tuanya, dan menjalankan apa yang diamanahkan orang tuanya. Makanya mereka juga masing-masing punya versi. Lalu orang tua cuma pesan, jadilah anak yang baik. Nah, mereka bisa cara banyak dengan cara mereka sendiri menjadi orang yang baik. Ya, sama di dalam agama Buddha juga seperti itu. Nah, cuma kadang-kadang dalam bahasanya, ya ada bahasa Pali, bahasa Sanskerta. Ya, kita tahu dua bahasa ini udah sangat umum di Buddhis ya khususnya ya. Yaitu bahasa Pali dan Sanskerta. Nah, yang bahasa Sanskerta biasa dipakai oleh Tantrayana ya, dan Mahayana. Nah, yang sedangkan Pali sendiri yaitu lebih dipakai oleh Theravada. Nah, di sini dari sejarah ini kita udah tahu ya, jadi yang ke selatan ini, ke selatan berarti Theravada.
yang ke utara antara Tibet, Tiongkok, Korea, Jepang ke sana yaitu lebih banyak Mahayana. Jadi terpecah menjadi dua. Nah, dari bahasa ini ada yang mengatakan suta, sutra. Ini sama nggak? Saya bahas ini dua nih, sama. Cuma hanya bahasanya aja. Satu suta itu Pari, bahasa Pari. Sanskertanya adalah sutra. Ya kan? Nah, karena ya kita di Tripitaka ada Vinaya, Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma. Ya, atau Sutra Pitaka. Nah, di sini terus ada yang bingung lagi, kok ada namanya Parita? Ya, Parita itu dari mana lagi? Itu beda nggak? Itu sama. Ya, kalau kita mau bilang itu istilahnya itu adalah Parita adalah cuplikan dari sutra. Ya, kok bisa begitu, Su? Ya begini, kan di dalam Tripitaka, Vinaya, Sila Vinaya, Sutra, dan Abhidhamma. Tripitaka. Nggak ada Parita Pitaka. Parita Pitaka ada di dalam Sutra Pitaka. Ya, berarti Parita itu ada di dalam sutra. Ya, hanya kalau mau dibandingkan lagi, kalau Parita ini boleh dibilang lebih pendek dikit daripada sutra. Jadi mungkin diambil yang penting-pentingnya, jadi hafal dan istilahnya, oh diambil ayat dari ini, ayat ini, gitu. Nah dirangkum, jadi ya itu juga bukannya orang biasa yang rangkum, ya itu Buddha pernah mengatakan, dari ini, ambil dari ini istilahnya dia ada satu kriteria tersendirinya. Nah ini biasa dimintakan kepada para ehibikunya, yaitu para murid-murid anggota sangganya untuk melafalkan hal ini, sehingga selalu diingat untuk apa, menanamkan hal-hal parita ini, kalimat-kalimat baik ini ke pikiran dan ke cetana setiap murid-muridnya. Yaitu ya tujuan Sang Buddha supaya muridnya jangan melenceng, jangan keluar dari jalur, dan bisa selalu berjalan jalur kebajikan itu. Nah ini parita. Nah terus ada satu lagi darani dan mantra. Darani mantra ini beda nggak? Ya beda dikit, beda tipis juga, Betty juga, ya kan? Betty tahu ya beda tipis ya. Nah jadi beda tipis juga. Nah kalau darani itu lebih panjang. Ya contohnya kita kalau di Mahayana ya lebih ngetren, lebih terkenal ya, yaitu Mahakaruna Darani. Ya bahasa Mandarinnya Tapeicou. Ya itu panjang. Nah ada juga Surangama Darani. Ya itu panjang banget. Ya sampai ada 8 bab dia, bab kecil. Ya. Nah ini kita lihat saking yang panjang itu ada Darani. Kalau mantra umumnya lebih pendek-pendek. Ya kalau yang pernah ikut kebaktian Mahayana, kita kenal 10 mantra pendek istilahnya, Xiaozhou namanya. Ya. Nah, itu satu ya pendek-pendek lah istilahnya, nggak terlalu panjang, cuma paling 2 bait, 3 bait gitu. Nah, di sini itu perbedaan kita sudah nangkep ya. Nah, terus kalau kita bilang kemarin kan dipertanyakan bahwa apa kok istilahnya di dalam agama Buddha kita kenal ini. Yang mana? Ya, kalau kita jelaskan kalau kalau parita dengan sutra ini mungkin gampang karena ini adalah sabda dari Sang Buddha. Nah, dan artinya kayaknya kalau kita baca kita ngerti gitu. Bahkan kalau udah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ke bahasa Indonesia, mungkin kita pas baca, oh ngerti umpamanya. Oh Sariputra, ya kan? Ini cerita ini kita kayak ngerti bahasanya. Udah diterjemahin. Nah, tetapi ada satu lagi yang disebut darani dan mantra. Bingung kita, ini bahasa apa gitu loh, ya kan? Nah, di Theravada ada, di Mahayana ada, tapi untuk dijelaskan artinya tuh memang tidak bisa gitu loh. Karena dia itu bahasanya itu dengan kata-kata frasah gitu. Jadi kata-kata yang tidak punya arti tetapi punya makna.
maknanya bukannya arti dalam bahasa itu ya, punya sesuatu spiritualnya itu loh. Ya, dia mempunyai seperti apa namanya? Uh, religiusnya. Ya, dia ada satu yang tidak dibilang tidak ada, tapi dia tuh ada gitu. Untuk dicari keberadaannya sulit untuk ketemu. Tetapi kalau kita benar-benar dengan sungguh hati kita membacakannya, bahkan kalau kita katakan membacakan Dharani Mahakaruna Dharani, yaitu Tapeco, ya kan? Di situ kita bisa kalau itu bisa memohon kepada Avalokitesvara Bodhisattva untuk menolong, untuk memberikan, membabarkan, menyebarkan cinta kasih welas asihnya beliau kepada semua makhluk, bahkan kepada kita dan keluarga. Ya kan? Nah, menurut mereka yang benar-benar dengan khusyuk untuk membacanya. Nah, sedangkan kalau kita katakan mana yang baik, mana yang lebih hebat, wah, orang suka begitu. Aneh. Makanya dari awal saya udah bilang, satu ilmu, satu guru, satu ilmu. Jangan ribut. Jadi nggak ada yang lebih hebat istilahnya. Karena satu guru yang ngomong. Kalau dia katakan ini yang lebih hebat, omongannya satunya lagi nggak hebat. Jadi aneh. Jadi yang siapa yang ngajar? Kan bingung juga. Jadi guru juga pinter, ya kan? Nah, Sakyamuni Buddha juga sangat pinter sekali. Beliau di dalam Sutra Intan juga sudah pernah mengatakan bahwa kan Fa'u Yukausya. Itu Dharma itu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, itulah namanya Samnya Sambodhi. Dia tuh dengan apa saja, dengan satu sutra, dengan satu parita, dengan satu dharani atau mantra, itu bisa mencapai kemudahan. Asal dijalani. Ya jangan kusuk. Ya, jadi jangan dijalaninya sambil dengan punya cetana yang tidak baik. Ya kan? Nah, kalau demikian, berarti di dalam Mahayana itu ada satu kalimat, Kuolmen. Tidak ada pintu dua. Ya, usahakan satu pintu aja. Dia bilang, katakan. Karena kalau kita banyak pintu, bingung juga kita. Kuncinya banyak sekali nanti. Cukup bawa satu kunci, satu pintu yang kita masuk, selesai. Kita memang semua tujuannya. Contohnya kita katakan bahwa ini maaf bukan saya iklan ya. Kayaknya paling banyak pintu itu di Buddhis loh. Ada 84.000 pintu Dharma. Pernah dengar ya itu ya? Pawan Sisian Famen loh. 84.000 pintu Dharma. Kayaknya cuma di agama Buddha itu paling banyak pintu. Pusing juga tuh. Kalau kita mau bawa kuncinya tuh, waduh segepoh begitu gimana bawanya tuh. Iya kan? Nah, makanya Sang Buddha juga tahu nih, umat-umatnya nanti pusing gimana, kalian kasihan. Dia dikasih tahu. Cukup satu pintu. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih ampuh. Nah, kenapa si A baca lebih ampuh? Kenapa saya baca yang sama sutranya atau paritanya atau daraninya, tetapi saya kurang ampuh? Ya, kita harus introspeksi diri. Ya kan, jangan timbul kesirikan. Jangan mengatakan, oh mungkin dia apa? Ya betul, mungkin dia lebih kusuk. Ya, mungkin dia lebih konsentrasi. Ya, waktu saya baca mantra, umpamanya, atau saya baca sutra di Mahayana yang paling pendek, yaitu Prasna Paramita. Ya, itu cuma hanya 1 halaman atau 2 halaman. Ya kan? Nah, kita baca namo pore poromito sincing. Tapi kita pikirannya kita mikir suami, mikir anak, mikir cucu, mikir keluar, mikir nanti siang mau masak sayur apa, ya susah lah. Ya, nah kalau kita sudah terbaur di pikiran kita, kadang kita bicara aja bisa salah. Kita tuh suka salah ngomong. Kadang-kadang kita sudah bicarakan, tapi di otak memang udah ada bahasa itu, omongan itu, tapi kita belum keluar. Nah nanti teman kita bilang, kamu kok nggak kasih tahu saya? Saya udah kasih tahu, ngotot kita. Udah. Belum, entah ada saksi nih. Memang belum, nggak pernah saya dengar. Nah, kok pikiran saya udah pernah ya? Nah, memang pikiran kita lebih cepat. Cepat selangkah. Tapi ini masih belum ngomong. Udah lewat. Pas mau kepikir mau ngomong, mungkin kesela apa, kita lupa. Belum keluar. Tapi di pikiran sudah. Nah, ini sering terjadi. Karena pikiran kita tidak terkonsentrasi. Banyak-banyak sekali.
ya istilah sangat galau di dalamnya. Cuma kita juga nggak tahu sedang galau apa. Bener. Orang bilang, Su, saya banyak pikiran. Kamu sedang banyak pikiran apa? Nggak tahu juga, Su. Nah, gimana kok tahu nggak banyak pikiran? Mungkin juga sih, saking banyaknya dia nggak tahu yang mana. Nah, itu saking banyaknya. Makanya kita jangan banyak-banyak, cukup satu aja. Ya, yaitu di dalam sutra Bintang mengatakan, ya kan, masa lalu sudah lewat, ya kan? Masa sekarang juga akan lewat. Masa depan masih belum nyampe. Jangan kita pusingin. Detik ini kita lakukan yang terbaik. Ya, itu dia yang paling benar. Nah, inilah yang Buddha kasih tahu kepada kita. Ya kan? Nah, kalau kita lihat ya di dalam apa kita baca mantra, baca parita, baca sutra, baca mantra bahkan itu tujuannya buat apa? Ya, ada yang tahu? Saya nanya juga nggak ada artinya, nggak ada yang jawab. Bingung juga. Nah, ya itu tujuannya, ya kan? Agar kita, contoh, kalau kita membaca sutra atau parita, agar pikiran kita tuh selalu kita tanamkan ajaran-ajaran Buddha, sehingga kita selalu ingat, ya, agar jangan terlupakan. Karena kenapa? Contoh, kalau kita jarang baca, kita jarang membahasnya, kita jarang mengucapnya, banyak kata-kata yang bisa kita terlupakan. Ya contohnya aja lah, bahasa Inggris. Saya nggak pernah bicara, nggak pernah, bahkan dengar juga agak segan-segan. Ya sekarang semua bahasa Inggris saya udah kembali ke guru saya nggak tahu udah. Iya kan? Kadang saya harus mikir lama satu kalimat atau satu kata saya mau keluarin. Ya gitu loh. Nah kenapa? Karena saya jarang mendengarnya. Saya jarang mengulanginya. Apalagi mengucapnya. Nah maka itu kita harus sering membaca parita. Ya kan? Nah makanya diadain parita. Ya lebih singkat punya. Sehingga kalimat-kalimat itu lebih gampang supaya diingat terus. Nah kita kalau ada waktu yang panjang, kita baca sutra. Ya kan? Nah, selain parita, sutra dan dharani atau mantra ya. Ini 4 nih masih ada lagi di Mahayana. Kita sering dengar Chan. Umpamanya Tapei Chan, Liang Huang Pao Chan, ya kan? Samei Sui Chan. Nah, ini ingat ya. Makanya sering dari pihak orang lain mengatakan Mahayana ini sutranya itu tidak asli. Tidak asli dalam hal bukan Sang Buddha yang ngomong istilahnya. Nah, saya akui kalau yang berbicara dengan Chan, ya kan? Chan ini Taipei Chan atau Samei Sui Chan segala macam itu bukan Sang Buddha yang ngomong. Tetapi isi dari itu adalah babaran Buddha. Hanya para sesepuh dulu, ya kan? Mereka ya udah punya kebijaksanaan, sudah mencapai tingkat-tingkat tertentu. Mereka merangkum, ya istilahnya merangkum dari sutra, dirangkum jadi satu, terus dimasukin lagi ya nama-nama para Buddha untuk kita terus bernamaskara. Ya itu tujuannya apa? Ya para sepuh itu mengajak kita ini ya khususnya ya kita sebagai umat Buddha ini untuk menyesali, istilah bertobatlah, menyesali perbuatan-perbuatan kita, menyesali apa yang pernah kita lakukan dalam keseharian kita. Nah, ya di depan Buddha, ya kan, kita bertobat. Ya, contoh kita yang sangat sering-sering dibaca ini yaitu Liang Hong Pao Chan. Yaitu Liang Hong Pao Chan itu yang nulis siapa? Ya kan? Yang nulis itu di zaman dinasti Liang. Yaitu sama raja. Ya, Liang Uti, beliau menulis untuk istrinya, almarhum istrinya. Karena beliau tahu istrinya ini ya agak kasar, suka nyakitin dan segala macam. Setelah meninggal, beliau merangkum ajaran-ajaran Buddha itu, ya kan? Nah, untuk dia bernamaskara terus dia baca dan dia menyalurkan cinta kasihnya, kebajikannya kepada istrinya. Nah, ini Chan. Nah, jadi Chan ini dirangkum oleh orang-orang yang ya baik dia tuh
sepuh-sepuh, baik itu dia senior ya yang mana sudah mencapai pencerahan-pencerahan tertentu. Jadi bukan langsung dari Buddha. Nah itu ya, jadi ingat ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh itu bukan dari Buddha, ya benar, Chan itu bukan dari Buddha. Tetapi itu rangkuman dari sutra-sutra, dari omongan Buddha juga. Cuma hanya tidak langsung diucap seperti sutra, istilahnya gitu. Ya, seperti parita gitu. Ya, gitu loh. Nah, atau mantra. Jadi itu dirangkum. Ya, nah di sini bedanya Mahayana ada tambah satu Chan aja. Ya, jadi nah terus kita untuk mempelajari itu yaitu kita untuk mengingatkan kembali ya seperti kita sedang belajar agar jangan lupa ya pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan Buddha kepada kita, maka kita perlu untuk membaca Paritang ataupun sutra itu. Ya kan? Nah, terus berikutnya membantu kita untuk melatih konsentrasi kita. Ya, kita baca itu ya kan baca harus konsentrasi. Tanpa kita sadari kita bisa benar-benar terkonsentrasi. Ya, terus baca sutra dan parita ya kan itu bisa mengembangkan prasna kita. Ya, saya tidak katakan kebijaksanaannya, saya katakan prasna karena prasna itu beda dengan kebijaksanaan pada umumnya kita tahu. Prasna itu lebih dari, nah selain dia bijaksana, dia juga arif. Ya, itu prasna. Nah, bisa nggak mengembangkan prasnanya? Ya, kalau di dalam Trisarana di Mahayana kan, Siku Ipa yang kedua. Pertama, berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Nah, di saat berlindung kepada Dharma, ya kan? Nah, Siku Ipa, Tangin Chungsen, Senlu Cincang Zihui. Ya kan, kita berlindung kepada Dharma, kita mengembangkan cinta kasih kepada demi untuk semua makhluk. Ya kan? Nah, kita mau mempelajari Dharma itu akan mengembangkan kebijak atau prasna kita seluas lautan samudra atau samudra. Ya kan? Nah, ini berarti bisa membangkitkan kebijaksanaan kita. Ya, contoh kita baca satu bait aja parita. Kita tiap hari baca, tiap hari baca, tiap hari baca. Kita di dalam baca-baca, nanti kita tiba-tiba kayaknya merasa masuk satu suasana yang sangat hening, tenang. Padahal saat itu kita lagi galau, kita lagi banyak pikiran, lagi banyak urusan. Nah, saat itu kita tenang. Pas kita sadar dari ketenangan itu, pikiran kita langsung keingat, oh masalah itu ternyata harusnya begini jalaninnya, harusnya begini menyelesaikannya. Kita bisa berkembang. Ya, jadi ini bukannya magicom ya, bukan baca ini langsung bisa ya, enggak ya. Ini logikanya ada. Jadi saya nggak kepengen orang ada masalah baca. Jadi istilahnya, kata suhu, baca sutra, baca parita bisa loh. Enggak, saya nggak setuju. Bukan magic, bukan ilmu. Jadi ini nggak ada ilmu agama Buddha, tidak ada ilmu gituan, ya kan? Kok kenapa bisa dia keinget? Kenapa dia bisa terbuka pikirannya? Kenapa dia bisa ketemu jalannya itu? Ya, apa dia udah masuk samadhi? Ya, kita tarik garis merahnya. Saya contohnya, kalau kita sedang memikirkan satu masalah, yang paling gampang lah. Kita lagi ngobrol sama teman, wah banyak masalah yang diomongin, tiba-tiba nyinggung satu nama teman kita. Banyak teman mikir, namanya siapa ya? Aduh, bener nggak? Ada kan sering terjadi itu. Kok nggak kepikir sih? Ya, makin dipikir semua diem, nggak ketemu. Kayaknya udah di ujung lidah dari tengah keluar, tapi nggak ada namanya, bingung. Tahu itu orang, semua juga tahu. Mukanya tuh ada di depan semua orang di situ. Tapi namanya lupa. Giran kita lagi santai-santai, udahlah jangan dipikirin lah, enak ah. Udahlah kita minum es aja gini. Lagi enak, ini pikiran lagi tidak mikir apa-apa, keluar tuh namanya. No. Masa X-nya ada magicnya? Nggak ada. Ya, kenapa? Karena pikiran kita pas kita lagi banyak masalah, dia tuh ruwet. Ya, dikasih kosong dulu, dia rileks. Nah,
Dan waktu dia rileks baru bisa ada sela dia untuk bekerja. Ya bukan karena banyak masalah kita tambah ngepres dia, ya nggak keluar. Ya, tapi kalau kita lemesin dulu, ya kita ada benang kusut, jangan kita tarik-tarik, makin kusut. Ya justru kita harus kayak kembungin, mekar-mekarin dulu. Benar nggak? Supaya dia mekar dulu. Nah, baru ada setelah dia keluarnya. Sama pikiran kita juga begitu lagi. Kalau jangan dipikirin. Nah, di saat kita baca parita, kita masuk di situ, kita di saat itu kita tenang, enak, damai. Pikiran kita kendor. Nah, kebukalah. Dia bisa bergerak lebih leluasa. Memori itu kayaknya udah di fragment gitu. Ya, udah disusun, ditata dengan rapi. Nah, sehingga ada ruang bergerak buat pikiran kita, otak kita bekerja. Nah, ini kira-kira sih logikanya di situ ya. Jadi jangan maksakan, oh baca mantra ada jimat, ada pakai jimat ini, pakai jangan. Saya sih nggak setuju. Saya nggak ngajarkan itu. Ya kita agama Buddha itu paling logika. Nah, kenapa bisa kepikir? Karena pikiran kita di kala itu ada ketenangan, ada kedamaian. Sehingga kekalutan itu mengendor. Di saat mengendor itu, nah pikiran kita mulai bisa bekerja dengan sempurna. Maka kayaknya kita jadi ingat gitu loh. Ya seperti contoh dulu ada satu tukang tahu. Ya kalau wihara besar kan beli tahu kan nggak ke pasar, tetapi dari pabrik tahunya yang nganter karena yang makannya ribuan orang. Ya seperti dulu saya sekolah dulu di Taiwan Fukwangshan, sekali masuk ruangan makannya 2.000 orang. Ya kan kalau kita ke pasar, waduh bawanya gimana pakai truk. Jadi ya pabrik tahu itu yang nganter, ya kan. Ya mereka sudah pesan, sudah tahu apa hari apa masak tahu, jadi hari apa mereka nganter. Nah itu ada satu hari si bos tahu ini nganter, dia bingung kok wihara sepi banget, mana orang-orangnya, anggota sangganya nggak ada, ya kan. Biasa pasti ketemu. Nah, akhirnya dia bawa ke istilah resepsionnya lah ya, ke penerima tamu. Nah, di situ pasti ada piketnya. Nah, piketnya kebetulan ada seorang biku lagi piket. Nah, si bos tahu ini nanya, kok sepi hari ini ya, pada kemana sih? Ada kegiatan di luar? Oh enggak, kebetulan minggu ini meditasi. Ya, semua murid harus meditasi dalam 1 minggu umpamanya. Oh, di mana? Dikasih tahu, boleh nggak ikut? Oh boleh, tapi minta izin dulu sama pemimpinnya. Oh boleh boleh. Ya ini karena udah sering kan udah kenal. Nah si bos tahu ini pergilah ke ruang meditasi. Dia endap-endap pelan-pelan, dia lihat wah para biku lagi duduk tenang, nggak ada suara. Terus dia lihat pemimpinnya lagi duduk di depan situ. Dia samperin, dia pelan-pelan dia towel. Dia dengan isyarat, maksudnya dia boleh nggak ikut? Ya, pemimpinnya bilang boleh. Coba dia kasih isyarat juga, suruh dia ke belakang sana ada tempat kosong. Nah, dia pelan-pelan ngendap sampai ke tempat duduk, dia duduk. Ya, saking heningnya, dia juga nggak tahu meditasi caranya gimana. Kalau bikin tahu mungkin kita yang nggak tahu, dia yang tahu, ya kan. Nah meditasi dia bingung. Tapi karena suasananya cuma diem, dia juga lihat sebelahnya duduk begitu, ya dia duduk begitu diem. Terbawalah dia suasana itu. Dia jadi diem, tenang. Tiba-tiba dia nepak pahanya. Plak! Gua inget dah katanya. Kaget semuanya. Sampai pemimpin meditasinya minta dia keluar. Orang lagi meditasi. Dia kan nggak ngerti caranya. Akhirnya dia udah keluar, baru ditanya kenapa. Gua kepikir ternyata si ini masih utang gua loh. Bonnya gua simpannya di mana? Aduh, mati. Udah 5 tahun punya utang dia masih ingat. Nah, ini coba lihat. Kenapa dia keingat? Meditasi bisa bawa ini. Tidak, ya kan? Tetapi justru tenangnya itulah membuat pikirannya itu menjadi longgar, menjadi rileks, ya, sehingga kerja otaknya lebih bisa leluasa. Nah, makanya kalau kita meditasi yang pernah meditasi lebih lama, yang mengikuti kegiatan meditasi terus setiap hari, itu pasti ada sekali-kali merasa
Tiba-tiba masih keinget teman kita masih SD. Namanya jelas, mukanya ada, ketahuan. Kayaknya kita masih ingat ya teman TK kita. Nah, kenapa aku bisa? Itu udah berapa puluh tahun. Kalau zaman saya sampai zaman itu udah sampai 40-50 tahun ya kan. Nah, tapi kadang-kadang keinget. Waduh, nama jelasnya jelas sekali. Kadang-kadang kalau kita mau ingat itu susah. Tetapi itu jelas banget bisa keinget. Nah, kenapa? Karena di saat itu kita benar-benar masuk ketenangan itu. Masuk kedamaian itu. Sehingga pikiran kita juga menjadi tenang. Makanya baca sutra itu bisa mengembangkan kebijaksanaan. Bisa. Nah, ada lagi yang lebih hebat lagi. Banyak yang bertanya, kalau baca sutra atau mantra, parita itu bisa menghapus karma baik kita, karma buruk kita nggak ya? Kalau ada yang percaya, saya bingung. Jangan sampai percaya. Ada tuh. Jangan sampai ada yang percaya bisa. Ya, tidak bisa. Agama Buddha tidak pernah berbicara membahas, bukan agama Buddha, maksudnya Sang Buddha, guru junjungan kita, Sakyamuni Buddha tidak pernah membahas, ya kan, bisa ada cara menghapus karma, tidak ada. Bahkan Sang Buddha sendiri juga mengatakan dirinya sendiri juga sedang menjalani karma. Benar nggak? Iya, kalau bisa hapus, kenapa beliau harus jalani? Dihapus aja, dia udah jadi Buddha kok. Iya, tinggal dicoret aja pakai cat putih dan cat. Pernah catat di mana dia tinggal cat warna apa? Nggak bisa. Nggak ada kata itu. Tidak ada parita mantra atau sutra yang bisa hapus karma. Nggak ada. Kalau mengurangin karma, saya setuju. Mengurangin ya, bukan hapus ya. Contoh, kita pakai hitungan aja lah. Contoh ya. Saya hidup cuma 10 hari umpamanya. Ya, 10 hari. Jadi setiap hari kan kita berbuat karma kan. Nah, kalau saya tidak baca sutra, tidak baca parita, tidak meditasi, tidak baca dharani atau mantra, ya kan, di dalam 10 hari ini saya banyak bekerja apa-apa, sering melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Nah, kalau hidup saya 10 hari, kalau saya tidak pernah ke vihara, tidak pernah baca-baca sutra segala macam, berarti 10 hari ini saya sama sekali tidak pernah menjalani ritual saya. Tidak pernah mengisi batin saya. Yang ada, saya mengisi jasmani saya. Keinginan saya. Keduniawian saya. Benar nggak? Ya, dompet dan kas berangkas saya. Iya kan? Nyari duit terus duit. Iya, namanya naiknya nyari duit itu kan ada kadang-kadang ya maaf bukannya saya mengatakan penipu ya. Ya adalah cara yang kurang baik, ya kan? Nah, banyak cara-cara seperti itu. Nah, sehingga 10 hari kalau saya tidak pernah sekali baca sutra atau mantra atau meditasi atau melatih diri, parita, berarti 10 hari saya menjalankan keduniawian. Setuju nggak? Ya, keduniawian. Nah, tetapi ada sehari saya lakukan. Berarti saya udah kurangi nggak karma buruk saya? Aturan 10. Satu hari. Ya, berarti saya udah kurangi 1. Ya, berarti karma saya berbuat karma yang mungkin tidak baik, itu cuma tinggal 9 kali. Benar? Nah, kalau kurangin, oke. Kalau hapus, no. Ya, saya nggak setuju. Ya, makanya Sang Buddha menganjurkan kita selalu berbuat karma baik. Banyak-banyak menanam karma baik. Sehingga mengurangi kita untuk berbuat karma yang buruk gitu loh. Nangkap ya? Ya, tapi kadang-kadang, aduh, kalau kita bicara jadi nggak enak juga ya. Banyak orang belum buat karma baik, udah buat karma buruk. Itu banyak. Cetananya mau buat karma baik, tapi dia sudah keburu buat karma buruk. Contoh nih, di jalan pas lampu merah ketemu pengemis. Pertama dia jalan datang, tiba-tiba muncul cinta kasih maitri kita. Aduh, kasihan lah. Ya, pas mau kasih, terlintas lagi. Makanya orang bilang, manusia ini ada 2, satu malaikat baik, satu malaikat jelek gitu.
Terlintas satu. Aduh, ternyata masih muda. Males nih orang nih. Ya, bayangin. Karma baik kita belum kita lakukan loh. Tapi kita udah punya cetana nggak bagus nggak? Punya. Iya. Coba kita bayangkan. Kan ada kan cerita yang cukup viral lah, pernah lah beberapa waktu yang lalu lah. Ya kan? Ada bus, di dalamnya banyak penumpang. Ya kan? Nah, terus ada satu ibu-ibu, ya kan? Nah, sedang hamil. Semua lagi duduk. Semua tidak mau bangun untuk memberi tempat duduk kepada ini. Ya kan? Yang tidak bangun maupun yang berdiri semua tertuju matanya ke satu anak muda. Anak muda ini kurang ajar nih anak muda ini. Ya kan? Usia masih muda banget. Bukannya kasih orang ini duduk ya kan? Nah, pas. Tapi cuma nggak enak tegur juga. Diam aja. Udah. Ternyata bus udah jalan. Udah cukup udah sampai satu harter. Anak muda tuh pencet bel. Mau turun. Nah, pas udah bus berhenti. Dia berdiri. Dia keluarin tongkatnya. Ternyata kakinya buntung. Baru pada diem. Untung tadi nggak marah. Iya kan? Untung tadi nggak marah. Nah, coba kita lihat. Kepengen memang pikiran mereka kan untuk menegur anak muda itu kan untuk orang lain yang dianggapnya lebih perlulah untuk duduk istilahnya. Tetapi sudah timbul cetana tidak enak, belum menyelidiki belakangnya, tapi udah berpikir ini anak ini kurang ajar, nggak punya pendidikan, bapak maknya nggak pernah ngajar, bla bla bla. Di otak aja semua masing-masing berpikir begitu. Nah, setelah tahu beliau itu kakinya juga nggak ada satu, baru cuma diem. Ya, nah ini coba kita lihat, belum kita berbuat karma baik, kadang-kadang kita sudah berbuat karma buruk. Maka itu Sang Buddha menganjurkan kita terus, ya kan, berpikir yang baik, mempunyai pandangan benar di dalam 8 jalan utama. Ya kan, pertama itu udah pandangan benar. Ya, marilah jangan kita memberi satu pandangan yang tidak baik, yang negatif kepada siapapun juga. Selalu berpandangan benar. Ya, jangan memutuskan mengambil inisiatif sebelum kita mengetahui latar belakang seseorang atau apa yang ingin dilakukan orang itu. Sehingga kita sudah memberi hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif. Makanya Sang Buddha memberi. Nah, kita perlu baca sutra seperti itu. Perlu baca mantra, yaitu juga, ya kan? Nah, perlu baca dharani atau mantra, ya kan? Parita, itu semuanya sama, yaitu membantu kita untuk berkonsentrasi. Tetapi ingat, ya kan? Ya, dharani ini yaitu kalau kita mau di etimologisnya itu sulit kita jelaskan dengan arti yang benar gitu. Dia tidak punya arti benar, tetapi dia punya satu kekuatan religius yang bisa membantu kita. Ya, banyak juga yang berhasil di saat, contohnya, kalau kita ke Tibet, bukan Tebet ya, bukan Tebet Jakarta ya, Tibet ya, entah Tebet lagi, cuma lihat patung itu tuh. Kita ke Tibet, ya, orang-orang Tibet itu sudah punya satu kebudayaannya. Si cabang bayi ini lahir. Nah, mereka sudah ada guru spiritualnya masing-masing. Ya, nanti udah dikasih istilah. Nah, guru itu kasih apa? Kasih satu mantra. Nah, jadi si bayi itu selalu dibacain sama orang tua mantra itu ke bayi itu, selalu diperdengarkan. Sampai bayi itu sudah bisa menjadi balita, sudah mulai belajar bahasa, ngomong. Nah, dia tuh selalu menghafal itu. Sampai dia benar-benar fasih, dan sampai orang Tibet itu kalau kita pergi ya kadang-kadang aneh, kita masuk ke satu toko, yang jaga toko itu suka komat-kamit, ngomong sendiri. Dia bukan ngomong sendiri, dia sedang membaca itu, udah kebiasaan dia baca. Jadi pas diem dia udah baca itu. Nah, itu bisa membawa mereka mempunyai satu ketenangan. Nah,
di sini. Makanya ketenangan ini harus dijalani, harus dipelajari, harus dilakukan secara rutin. Baru kita bisa mendapatkan, oh, Sang Buddha membabarkan ajarannya, kayaknya saya ngerti. Ya, ada juga di saat mendengar ceramah dia ngantuk. Ya, meditasi baru angkat kaki, baru lipat kakinya, udah meditabo. Nah, ini kenapa? Ya, sangkut paut dengan karma nggak? Ya, ada. Ya, makanya perlu ada di Mahayana Chan tadi. Ya, kita harus bernamaskara, banyak-banyak namaskara kepada Buddha. Banyak-banyak menyesali perbuatan kita, perbuatan buruk kita. Banyak-banyak kita bertekad ya untuk tidak melakukan perbuatan buruk, untuk selalu mengembangkan kebaikan kita, kebajikan kita. Nah, sehingga pelan-pelan kita mengikis ya, bukan mengikis karma buruk ya, tetapi mengikis kebiasaan buruk kita. Ya, ingat ya, jadi karma buruk itu nggak bisa dihapus. Tapi yang kita kikis adalah diri kita punya sendiri. Ya, oke. Nah, jadi ya kalau kita lihat ya kan. Terus di Mahayana ya sutra juga cukup banyak juga ya, Parita juga demikian. Ya, umumnya kalau di Mahayana sutra-sutra yang lebih orang kenal yaitu Prasnaparamita ya. Ya, Pore Poro Mito Sincing, atau lebih pendek Sincing ya, sutra hati. Ya, itu kenapa? Karena itu satu sutra sekian banyak, dari sekian banyak sutra, hanya sutra ini yang paling pendek istilahnya. Kalau kita di bahasa Mandarinya cuma 260 huruf gitu. Ya, pendek sekali. Ya, tapi kalau kita mau bahas itu nggak selesai-selesai. Saya pernah ingat dulu. Ya, ada umat juga, bahas dong sutra Prasnaparamita kan pendek. Saya jadi mikir, saya jawabnya gimana? Jangan lihat beliau para Prasnaparamita itu pendek. Saya nggak mau jawab. Cuma saya diam aja dah. Ya mau dibilang saya nggak bisa, memang saya nggak bisa. Belum mampu lah istilahnya. Kebetulan sekali. Ada, ya kita wihara tempat orang itu yang minta saya ceramah itu, bahas sutra Prasnaparamita itu, mengundang seorang guru senior. Ya, seorang guru ceramah. Ya, udah pinter banget. Nah, di situ saya ingat, saya minta dong bahas Prasnaparamita aja, ya kan? Ya, bener umat itu sampaikan, biku itu langsung diam, dia ketawa, udah diam dia ketawa. Saya harus tinggal berapa lama di Indonesia? Nah, umat itu jadi bingung, kenapa? Prasnaparamita itu kalau dibahas, Maha Prasnaparamita, yaitu taporecing itu semua harus dikeluarin. Nangkep. Jadi itu bahasanya banyak banget. Jangan kita lihat cuma pendek begitu. Sangat-sangat banyak. Itu kalau kita mau. Karena kenapa? Pancaskanda. Kalau kita bahas sutra kan nggak bisa mengatakan, semua Pancaskanda itu kosong. Itu kan bukan bahas. Itu menterjemahin aja. Ya kan? Kalau bahasan panca indera itu apa? Ya kan? Kenapa dia bisa ada panca indera? Itu semua 12 rantai semua itu. Wah, itu semua harus keluarin. Itu nggak gampang. Ya kan? Nah, baru umat tuh ngeh. Baru saya bilang, tuh dulu pernah kan saya nggak tahu mau jawabnya apa. Saya bilang, udah dijawab tuh. Tetapi kalau hanya untuk kira-kira menjelaskan Prasnaparamita, oke. Ya, tetapi untuk membahasnya, waduh, pusing tuh. Itu panjang banget. Kalau untuk pembahasan ya bahas secara ringkas, ya oke lah supaya tahu lah apa yang dicerita. Ya, Pancaskanda tentang
panca indera dan segala macam itu oke, bisa, tetapi untuk menjelaskannya itu sangat jauh sekali. Ya kita itu satu hal perlu ya cukup lama waktunya, bukan tidak bisa. Ada juga bahasan bukunya, ya itu juga cukup panjang, ya kan. Nah terus banyak lagi seperti sering kita juga dengar sutra teratai sutra, ya itu Sat Dharma Pundarika. Ya, benar-benar kalau kita mau baca Dharma Pundarika itu satu dharma yang luar biasa sekali ya, yaitu dikala Sakyamuni Buddha membabarkan, ya kan, beliau itu kalau kita di Mahayana mengatakan itu sutra, kalau mau mencapai kebudahan harus baca sutra itu katanya. Ya, karena kenapa? Di sutra itu Sang Buddha memberi semangat kepada murid-murid arahatnya ya bahwa dengan kalau mereka mengupgrade ke Mahayanaan, ya dari arahat ke bodhisattva, ya kan. Nah, beliau ini di dalam berapa kalpa lagi akan mencapai Buddha dan bernama Buddha ini, dan seperti ya dikala Sakyamuni Buddha di kelahiran sebelumnya. Karena ada Buddha yang meramalkan bahwa petapa ini akan menjadi seorang Buddha bernama Sakyamuni. Benar? Ya, contohnya di Sutra Intan juga ada. Ya, nah ini sama gitu. Nah, Sang Buddha memberi ya semangat kepada murid-muridnya. Sariputra akan beberapa kalpa lagi, ya kan? Ya nggak mungkin beberapa sih, pasti ribuan juga sih. Beberapa ribu kalpa lagi. Tapi bagi mereka cepat, mereka senang itu. Karena kehidupan kalpa sama kita memang kita menghitungnya jauh. Ya seperti usia nyamuk dengan manusia. Mungkin para nyamuk kalau lagi ngobrol, manusia meninggalnya 60 tahun. Wah, lama banget ya. Ya kan kalau mereka kan, para nyamuk kan hitungan jam. Ya 3 kali 24 jam mereka udah pasti meninggal, ya kan. Nah sama kita. Nah tetapi kalau kayak arahat kan udah capai tingkat itu, mau bicara kalpa, oh ya tinggal berapa tahun istilahnya. Kita, berapa ribu kalpa, kaget kita. Paling mungkin bagi mereka cuma 10 tahun. Iya, ya kan. Ya 10 tahun lagi asik gitu istilahnya. Nah ini itu adalah Sat Dhamma Pundarika. Ya kita Sang Buddha membabarkan itu. Dan terus ada juga yang lebih Avatamsaka Sutra, yaitu Huayanjing. Ya, Huayanjing ini ya saya memberi gambaran ya, saya tidak menjelaskan secara rinci, yaitu lebih membahas ya kan kronologi satu makhluk untuk menjadi Buddha. Ya, jadi itu bahasanya yaitu Sang Buddha membahas sebelum Siddhartha Gautama, beliau itu terlahir jadi Siddhartha Gautama. Ya, beliau sudah menjalankan pelatihan, meminta belajar dari guru ke guru sampai beliau terlahir jadi Pangeran Siddhartha. Nah, itu kronologi cerita riwayat di ngerifnya lah ya. Nah, contohnya Dewi Mahamaya ya kan adalah seorang ibunya Buddha, para Buddha. Nah, Sakyamuni Buddha udah yang keberapa kali beliau melahirkan. Ya, setiap beliau melahirkan itu anaknya pasti jadi Buddha. Ya, jadi yang terakhir adalah sampai sekarang ini yaitu Pangeran Siddhartha. Ya, Sakyamuni Buddha. Nah, maka itu. Nah, itu di Avatamsaka Sutra ada, itu semua membahas tentang satu makhluk menjadi seorang Buddha. Nah, jadi masih banyak lagi atau surah kalau kita mau membahas lebih membelah. Ya, istilahnya kita mau mengenal diri kita sendiri, sesungguhnya siapa, sesungguhnya apa sih, maunya saya ini apa sih. Ya, manusia itu tidak pernah merasa dirinya salah, yang ada orang lain yang salah, benda yang salah, yang tidak benar. Kita kesengkak, kaki kita kesengkak, kaki meja aja kita salahin mejanya. Padahal mejanya udah bertahun-tahun di rumah kita taruhnya di situ. Nah, aneh.
Ya kan? Sekali waktu kita kesengka, kita marah-marah. Ini meja aneh ya. Nah, ya, salah meja. Mata kita aja yang nggak ada. Nggak konsentrasi. Nah, manusia nih. Nah, kalau di Suranggama Sutra itu semua membahas hati dan pikiran kita. Tidak bisa lari. Tidak ada satupun namanya kebetulan. Tidak ada satupun namanya yang salah itu orang lain. Tidak ada satupun yang salah itu bukan diri kita. Semua kembali diri kita. Wah, itu luar biasa. Itu benar-benar kalau kita baca, kita serem. Kita jadi takut untuk buat karma buruk. Benar-benar serem banget itu. Ya, nggak ada alasan buat kita untuk mengelak lagi. Nggak ada. Itu semua udah harga mati istilahnya. Siapa yang kasih harga mati? Diri kita sendiri. Nah, ini yang luar biasa. Jadi, nah itulah sutra. Ya, dan dari bahasan dari para Buddha, dari Sakyamuni guru junjungan kita, memberikan ajaran-ajaran kepada kita dari sutra parita. Nah, sedangkan mantra adalah itu hanya kata-kata frasa yang sulit dan mungkin tidak ada artinya itu. Ya, kalau kita mau ibaratkan itu adalah nama-nama para bodhisattva. Ya, lebih para sepuh memberitahukan seperti itu. Ya, kadang-kadang contohnya umpamanya nama orang. Nama orang kita sulit untuk menjelaskan artinya. Umpamanya ada kalau dari orang Bali umpamanya, dia lebih banyak pakai Agung. Ya. Nah, Agung itu apa? Nah, susah tuh jelasinnya tuh. Ya kan? Mau jelasinnya kayak panjang. Nggak tahu dari mana ke mana-mana. Lah, ketemunya, oh tuh nama gunung. Ujungnya. Ya, itu. Nah, ya diartikan segitu. Nah, Mahakaruna Dharani, ya kan, diistilahkan dalamnya ada 84 bodhisattva. Ya, itu tadi istilah nama-nama. Jadi nama-nama itu sulit untuk dijelasin gitu loh. Jadi nggak ada arti tertentunya. Ya, kalau mau dijelasin panjang, tapi arti tertentunya nggak ada. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, jadi nah, terus dari Buddha Dharma itu tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih mampu, tidak ada yang lebih bisa membantu kita. Tidak ada, semua kembali kepada diri kita, bagaimana diri kita menjalaninya. Ya, orang lain bisa membaca dharani atau mantra dengan lebih baik, sepertinya lebih cun ya kita bilangnya. Ya, karena dia lebih konsentrasi. Nah, mulailah kita melatih mengintrospeksi diri kita untuk benar-benar. Ya, ini saya kasih satu contoh cerita. Waktu saya masih ada? Tinggal 10 menit? Iya, 5 menit lagi. Ya, jadi ada satu biksu. Ya, satu hari ada seorang umat minta penyaluran jasa, minta bantu biksu ini untuk menyalurkan kebajikan kepada almarhum istrinya. Nah udahlah, biksu ini bantu dia. Ya, dia baca, dia baca satu sutra. Ya, kita anggap satu sutra intan lah dia baca. Baca. Di saat dia baca, ada yang buka pintu. Mungkin ada biku lain masuk. Nah, otomatis kan terpecah nih pikirannya. Ngelirik sebentar, siapa sih? Ya kan? Nah, walaupun dia tidak bicara, tetap baca. Tak hanya terpecah gitu. Nah, apa yang terjadi? Ya, umat itu mimpi. Istrinya datang. Tolong dong, minta dibacain lagi yang lengkap. Buntung katanya. Sutranya buntung. Nah, umat itu jadi ketakutan kan. Nah, datang lagi ke biksu itu. Suhu, aduh, boleh bacain lagi? Kemarin saya udah baca. Iya benar, Suhu. Kemarin saya dapat mimpi. Kata istrinya, sutranya buntung. Hah, kok bisa buntung? Iya, nggak tahu. Sehingga biksu itu jadi mikir, oh jangan-jangan dia pas baca matanya lirik pintu itu. Buntung. Konsentrasinya pecah. Ya, tuh hati-hati makanya. Jangan nanti yang terimanya buntung semua. Jadi nggak lengkap yang terimanya.
Ya, kalau kita Zoom ini buntung sih, alasannya apa? Salahnya siapa? Sinyal. Sinyal nggak bagus, jadi buntung. Kalau kalau kita baca kan nggak mungkin nyalain sinyal, nyalain pikiran kita sendiri ya tuh. Iya, tidak konsentrasi. Maka itu konsentrasilah. Oke? Kayaknya banyak pertanyaannya. Ya, jadi tidak ada sutra mantra apapun yang lebih tinggi. Ya, dengan itu maka semua bisa mencapai apa samnya sambodhi. Ya, baca sutra apa aja, parita apa aja maupun mantra apa aja itu bisa asal dengan kita benar-benar konsentrasi. Oke? Dan tidak ada satu mantra sutra yang bisa menghapus karma buruk kita, tapi mengurangi karma buruk kita. Benar. Dengan kita di saat baca sutra parita atau meditasi atau darani, itu setidaknya saat itu kita tidak berbuat karma buruk. Berarti udah berkurang. Saat itu punya karma buruk, ya mengurangi bisa, menghapus no. Jangan, nggak ada cara itu. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi sutra udah tahu ya, sutra itu sama, ya hanya berbeda bahasa Pali dan Sanskerta. Parita adalah ada di dalam sutra, ya karena di dalam Tripitaka nggak ada Vinaya dan Parita Pitaka nggak ada, tetapi ada Vinaya, ada sutra, atau Sutta Pitaka dan Abhidhamma. Nah, jadi tiga ini. Jadi parita ada di dalam sutranya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Oke? Yap, silakan kalau ada pertanyaan. Makasih banyak Suhu. Sungguh luar biasa. Di saat kita akan menyambut Asada, penjelasan Suhu sangat-sangat luar biasa. Dan kayaknya ini banyak pertanyaan. Apakah Suhu boleh molor jamnya? Atau boleh, saya mah bebas hari ini. Kalau gitu, saya silakan. bacain ya. Nggak apa-apa ya, Suhu? Boleh. Enggak. Ini kayaknya ada beberapa pertanyaan yang sudah Suhu jawab. Nah, ini yang belum aja. Yang belum ya. Ada di YouTube nih ya. Pak Setia nih. Ya ada ikut. Makasih banyak Pak Setia. Ini ada Suranggama Sutra. Suranggama Sutra bagaimana Sefu katanya dapat mempercepat kematangan karma seseorang. Mohon pencerahannya. Terus dari Pak dari Dewi mau tanya apabila waktu baca parita ada salah karena waktu baca kurang konsentrasi, sebaiknya diulangi lagi dari awal atau dilanjutkan saja. Terus saya baca semua dulu ya, Su. Siapa tahu bisa jawabnya sekalian gitu ya. Suhu dalam kasus seseorang pengemis Buddha tadi, bila kita tetap memberikan dharma kepada pengemis tersebut, apakah tidak akan membuat pengemis tersebut bertambah malas? Apa yang sebaiknya kami lakukan? Terus ini tadi udah kayaknya ya. Mohon jelaskan bagaimana pembacaan sutra yang berisikan nama-nama Buddha dapat membuat seseorang bertobat seperti yang Suhu sebutkan tadi. Tadi kayaknya udah dibahas. Terus sama belum jelas bedanya sutra dan parita. Kayaknya tadi terakhir juga udah dibacain ya. Kayaknya itu dulu ya. Oke, 3 dulu. Ini ada. Oh ya, yang lain hanya makasih aja. Ya. Oke. Suranggama Sutra. Apa bikin matang karma buruk kita? Sesungguhnya buah itu saya ingin bertanya ya kepada Pak Setia dan kepada kita semua yang ada hadir pada siang ini. Kita kalau membeli buah, mau buah yang matang disekap lebih cepat atau matangnya secara alamiah? Secara alamiah. Ya, ada yang jawab. Bagus. Benar. Lebih enak. Contohnya pisang kalau dikarbit. Mateng. Tapi wangi, manisnya itu beda. Ya, juga kurang sehat buat diri kita. Ya, lebih baik biarkan karma itu berbuah dan matangnya itu secara alamiah saja. Ya, kita membaca Suranggama Sutra is okay, ya kan? Kita membacanya, ya kan?
sambil membaca. Ingat ya, tidak ada meditasi, tidak ada sutra, parita, dharani, ya kan, yang bisa membebaskan kita dari penderitaan. Nggak ada. Wah, ini suhu ini nggak bener. Bener nggak ada. Coba contohnya, baca terus, nggak usah cari makan, mati kita, nggak bisa panjang umur juga. Iya kan, harus kerja. Nah, kalau kita baca terus sifat kita, ya kan, kasar, omongan kita kasar, perbuatan kita nggak bagus. Tapi kita baca sutra, apa ini bisa membantu kita? Ya nggak ada. Ya kan? Nah, terus gimana? Kita sambil baca, sambil melatih, kita mulai menyaring sikap sifat kita. Contohnya, meditasi. Saya tahu meditasi sambil meditasi. Kalau meditasi, kita nggak bisa dapat feelingnya itu ya. Oke, saya ambil satu gelas air, yang orange juice lah, saya bilang lah. Ya kan? Nah, orange juice ini di dalam gelas ini, saya taruh di satu tempat yang datar, yang rata, dan saya tidak ganggu dalam 1 jam. Tadinya kan warnanya kuning, orange. Dalam 1 jam itu setelah tidak diganggu, meja nggak digoyangin, berarti itu pelan-pelan di atasnya ada air putihnya nggak? Akan jelas ada air yang lebih jernih, yang warnanya warna jernih. Ya, bawahnya baru kuning. Benar? Nah, kalau kita, nah sama kayak kita meditasi. Lebih duduk lama lagi, lebih lama lagi kita meditasi, maka orange itu akan turun lagi. Air bersihnya lebih jelas lagi, mungkin bisa sampai 3/4, sepertiga, ya kan? Bawahnya warna orange, dia makin ngendap. Sama. Nah, oke, sudah ngendap nih di dalam air ini, apa maksudnya orange dengan air bersihnya. Tapi air di dalam gelas ini bersih tidak? Tidak bersih. Goyang dikit, air yang tadi jernih, kuning lagi nggak? Kuning lagi. Supaya mau bersih airnya, setelah dia udah mengendap itu orange, kita harus pelan-pelan menuangkan air putihnya keluar. Benar ya, air jernihnya. Tinggal lagi, endepin lagi. Nah, turun lagi, ngendap lagi, ambil lagi. Sama, maksudnya bisa kita meditasi, kita mendapatkan ketenangan. Di ketenangan itu kita tahu sifat-sifat buruk kita. Aduh, kenapa tadi saya marah-marah orang? Ah, benar nggak? Saya bertekad tidak boleh marah lagi. Ya, mulai kita mengubahnya. Nah, berarti kita menyaring. Ya, tadi kita keluarin air putihnya. Ya, nah, ya, berarti nanti sampai ke endapan terakhir kita tinggal buang. Ya, kita udah mengurangi, terus mengikis, tidak melakukan lagi, tidak mengulangi lagi yang keburukan yang mana di saat meditasi kita mengengehnya gitu. Nah, sama di saat membaca sutra juga seperti itu, ya kan? Kita melakukannya, kita menjalankannya, ya kan? Nah, kalau kita katakan bisa mematangkan, kita bisa juga segala sesuatu didiamkan juga tetap matang kok dia. Nah, kalau kita umpamanya saya kusuk, saya baca. Maka sebenarnya itu saya sih kalau bilang matang sih enggak ya. Karena itu kurang masuk logika. Saya akan kasih satu gambaran yang logika. Oke? Karena saya nggak kepengen agama Buddha itu jadi tahyul gitu loh. Ya, nggak mau. Ya. Jadi saya akan usaha cari satu hal yang bisa membuat kita, oh, ternyata begitu. Sering nggak Bapak Ibu yang dulunya tidak pernah ke vihara, dikala kita sudah mulai kenal vihara, kita kenal istilahnya Kwansin Buddha yang Bodhisattva lain, kita mulai ke vihara walaupun awalnya Tiamhyo, ya kan? Kadang-kadang orang suka bilang, aduh saya segan ke vihara. Kalau saya ke vihara ada aja, saya bisa sakit lah, saya bisa ada masalah lah. Ya. Sering loh dengar hal itu. Sehingga dia takut untuk ke vihara. Nah, sesungguhnya itu karma buruknya berbuah. Ya. Kenapa? Apakah dimatengin? Enggak juga.
kita ambil satu toples, ya boleh dicoba ya. Kita ambil satu toples. Nah, toples ini, ya kan? Kita kasih istilahnya kotak-kotak kubus gitulah. Ya, yang kecil-kecil gitu. Ya, banyak. Ya. Oke. Kotak itu penuh. Kalau dimasukin lagi akan keluar. Masukin lagi akan keluar kepenuhan. Ya, oke. Nah, kita nggak masukin lagi, dia tetap penuh. Dia tuh kotak-kotak. Itu kotak-kotak kecil. Nah, terus kita masukin bola-bola kecil yang bulat. Masukin. Nggak masuk kan? Kita dorong. Pas kita masukin yang bulat, keluar nggak yang kotak itu? Karena udah penuh, keluar. Nah, kita anggap yang kotak itu adalah perbuatan buruk kita. Yang bulat-bulat ini, yang baru masuk ini perbuatan baik. Kita keviara kan berbuat baik. Minimum kita keviara, udah kebaktian, ya kita lihat ada kotak dana, kita masukin sudah berdana paramita. Kita pergi saja keviara, kita sudah berdana paramita. Kita keviara pakai apa nggak? Pakai mobil nggak? Pakai mobil pribadi, nggak pakai ongkos. Ya apabila bensin beli nggak? Bahan bakarnya beli. Nah itu tuh. Itu dana. Ya kan? Kita udah berdana paramita. Dana waktu, dana segala macam. Ya kan? Nah karma baik kita masukin nih. Bulat-bulat ini masukin ke yang kotak-kotak nih. Kotak-kotaknya keluar nggak? Kotak-kotaknya mulai keluar. Nah ini, nah kadang kalau kita ada yang nggak pernah keviara, dia pas sekali keviara dia berasa dia sakit, dia berasa ketemu masalah, dia berasa ini karena karma baiknya keluar. Nah semakin banyak kita masukin yang bulat, semakin banyak keluar yang kotak-kotak. Karena memang yang kotak itu yang banyak. Maaf, karma buruk kita banyak. Jadi kita ketemu aja yang nggak bagus. Istilahnya, ya kan? Nah, kalau kotak kecilnya, kotak-kotaknya udah keluar banyak, dan sudah diganti dengan yang bulat-bulat di dalam tabung itu, udah banyak yang bulat-bulat, masukin lagi yang bulat, keluar lagi yang bulat nggak? Karena udah banyak kan, keluar yang bulat. Nah, inilah buah karma baik kita. Kalau kita keviara, kita mengalami masalah, jangan takut, pergi terus karena kotak kita banyak. Karma buruknya kita banyak, dimasukin yang bagus, yang keluarnya yang buruk terus. Karena kepenuhan, jatuhnya yang kotak semua, nggak ada yang bulat. Nah, kalau kita terus isi yang bulat, biarin yang kotak itu keluar sampai sudah mau habis, dan kebanyakan yang bulat, maka keluarlah yang bulat. Masukin yang bulat, keluar yang bulat. Masukin yang bulat, keluar yang bulat. Masukin yang bulat, keluar yang kotak. Kan ada juga, masih ada kan kotak-kotaknya. Ya gitu. Nah sama seperti itu. Jadi jangan kita bilang mateng. Cara itu mungkin lebih logika ya. Lebih bisa masuk lah. Nah jadi kita keviara, kita baca surah Agama Sutra. Itu kita berarti kita banyak menanam kebajikan-kebajikan. Nah kita banyak memasuki yang bulat-bulat itu ke tabung itu. Nah biarinlah yang keluarnya yang kotak-kotak, biarin dia keluar nggak bagus tuh. Satu hari kotak-kotaknya semakin berkurang, yang bulat semakin banyak, maka dominan yang banyak itu akan keluar lagi. Nah itulah istilah matangnya buah karma baik kita. Ya mulailah kita menerima, wah itu karma baik. Ya jangan kita mengatakan tidak loh. Karena sesuatu yang religius ini sulit kita untuk bisa menggambarkan secara nyata gitu. Ada satu umat di tahun 98 kita tahu Indonesia digoncang oleh satu tsunami politik ya yang luar biasa sekali sehingga banyak yang mengalami hal-hal yang tidak bagus. Ya. Nah, umat itu pagi-pagi dia juga seperti biasa dia itu mempunyai satu kebiasaan. Dia udah jalanin dari tahun 93, 90 berapa lah. Ya kan? Dia kebiasaan apa? Pagi-pagi dia bangun, dia udah cuci muka segala macam. Ya, dia ada kebaktian. Cara kebaktiannya itu juga unik ya. Dia duduk, dia ambil pen, ya dia ambil kayak memo begitu, ya kan, memo. Dia nyalin Sutra Prasna Paramita. Kan pendek. 260 huruf doang. Ya apalagi udah biasa nyalin itu cepet.
ya kan? Dia nyalin 3 lembar. Udah nyalin, dia baca. Dia di istilah dia periksa lagi, ada yang ketinggalan nggak, baca. Udah 1 lembar. Jadi berarti setiap hari pagi dia nyalin 3 lembar, baca 3 kali. Ya. Udah, itu dia lipat, dia kantongin. Dia pergi ke kantor, ke perusahaannya. Nah, pulang malam, sudah dia mandi, udah beres, udah mau istirahat, dia keluarin, dia ambil dari kantongnya sutra itu, dia taruh di meja, dia baca lagi 3 kali. Udah baca 3 kali, dia penyaluran jasa cinta kasih, kebajikannya kepada semua makhluk, ya, terus doanya pada keluarga. Nah, itu dibakar sutranya. Jadi itu dia jalanin pagi nyalin, malam penyaluran jasa dia bakar. Terus sampai kejadian 98. Dia terjebak di Gajah Mada. Nggak bisa lari. Depan udah ribut, belakang udah ribut. Nah, dia lihat ada satu preman ambil kayak kayu, kayak besi begitu. Dari depan tuh semua mobil kaca tuh diketok. Dia sambil jalan sambil ketok. Dia udah lihat ini habis deh kaca dia nih, kaca mobil dia. Ya udah, karena udah kebiasaan dia baca prasna paramita, tanpa disadari dia baca, dia diam, dia baca. Dia terus baca. Aneh itu orang sampai di depan kacanya, tangan sudah diangkat, ada yang teriak. Si orang ini juga didengar di dalam mobil, kayak panggil nama preman itu. Preman itu nyari, terus nyaut, oh ya, sampai iya dia lewat jalan, nggak diketok kacanya. Dia bingung. Itu dia datang ke saya, dia cerita, dia bilang, aduh, suhu, saya sih bener-bener lu, nggak tahu saya harus terima kasih sama siapa. Nah itu nggak ada. Terima kasih kepada kamu sendiri yang setiap hari berbuat kebajikan. Ya, jangan karena dia setiap membaca, dia menyalurkan cinta kasih. Ya, istilah kita habis baca parita, kan selalu kita sabe sata abera bantu bantu sukita. Betul? Tatiata gate para sama tepa. Kita menyalurkan cinta kasih kepada. Ini jangan kita katakan impossible ya. Kita sekali menyalurkan berapa juta makhluk yang menerima kebajikan ini loh. Kita nggak tahu loh. Ya, berapa makhluk yang sudah kita tolong loh. Kita nggak ingat. Ya, yang berjodoh pasti ketolong sama orang sampai sata kita. Nah, ini dia. Oke, jadi bisa nggak Sulangama itu? Ya, lebih baik, lebih benar sih ya seperti yang ditabung itulah. Makin banyak kita berbuat atau membaca Sulangama Sutra, ya keburukan-keburukan itu akan keluar. Nah, biarkan dia keluar sampai satu hari yang banyak itu adalah kebajikan kita. Oke? Nah, kalau kita ya saya udah ya Pak Setia, oke, mudah-mudahan itu bisa manfaat. Yang kedua adalah di saat kita membaca sutra, kalau umpamanya kita di tengah-tengah kayak seperti yang tadi ada yang bolong-bolong, ya saran saya sih kita lanjut. Terusin. Ya. Kenapa? Ya, kita terusin, ya. Jadikan itu satu pengalaman buat kita. Ya, sehingga untuk apa? Di saat kita terusin nanti, kita udah mulai hati-hati untuk berkonsentrasi. Ya, cuma ingat manusia itu punya satu kebiasaan. Dicatat ya. Umpamanya kita baca satu sutra. Ingat di saat titik itu otak kita selalu hilang. Berpikir yang lain. Di huruf-huruf sekitar huruf itulah. Di baris-baris itu sampai situ hilang kita tuh. Lagi kembali yang hampir setiap saat kita begitu. Nah, di sini kita harus belajar. Ya, terus kira-kira sampai di situ kita mulai harus lebih full konsentrasi. Kita jangan kabur. Terus baca. Memang sulit. Sering hal ya ketemunya nggak gampang sih. Ya, sampai kita benar-benar lewatin garis itu. Kita bisa. Ya, lanjut saya, jangan kita ulang lagi. Karena kita ulang lagi bingung. Ntar nggak habis-habis seharian loh.
Ya, kita lewatin, tapi kita jadi catatan. Ya, kita mulai koreksi. Saya di titik mana, di titik mana, di titik mana. Sehingga besoknya atau nanti sorenya kita ulangin baca. Ya, kebaktian sore atau malam, kita lebih hati-hati di titik-titik itu. Nah, mudah-mudahan dari itu kita bisa mengubah. Sampai satu saat kita bacanya dengan penuh dengan konsentrasi sampai selesai. Maka itu yang luar biasa. Ya, mari kita rajin-rajinlah untuk membahasnya. Nah, berdana paramita kepada umpamanya saya kasih dana kepada seorang pengemis, kepada siapa saja. Ingat, berbuat baik kan dihitung saat kita melakukan perbuatan itu. Benar? Kira-kira gitu ya. Saya kepikir mau nolong si A. Dia kasihan sekali. Nah, di saat saya kasih apa saja dana saya, baik itu makanan, itu uang, itu apa saja, dan si A itu terima, saat itu saya berbuat karma baik. Ya, melaksanakan atau di dalam 8 jalan utama itu usaha benar. Benar nggak? Di cetana saya, di pikiran saya sudah muncul ada pikiran baik, saya melaksanakannya. Ya kan? Nah, saya sudah satu memberi. Dah selesai. Makanya tadi saya ingatin, jangan sebelum kita berbuat karma baik, kita sudah buat karma buruk. Nah, lakukan karma baik kita kasih, udah. Jangan lagi kita menjadi pikiran buat diri kita. Bukannya santilun itu kan ada, ya kan? Berdana tidak perlu tahu siapa yang kita kasih. Barang apa yang sudah dikasih. Ya kan? Ya. Seberapa banyak yang dikasih. Ya kan? Nah, itu dia. Sudah kasih, sudah. Jangan pikirin lagi. Jangan jadi satu kelesa. Kelesa bukan yang jelek aja ya. Yang baik juga jadi kelesa loh. Benar nggak? Jangan, kalau susah nangkapnya saya pakai cara orang pacaran. Nah, lagi patah hati. Kelesa kan? Ya, sebel banget kan sama cowoknya atau sama ceweknya kan? Benci banget. Nah, itu kelesa. Nah, kalau lagi pacaran, kelesa nggak? Kelesa juga. Baru merem mukanya nongol. Waduh, pacar gua. Benar nggak? Sama. Kelesa juga. Kelesa itu tidak hanya baik. Tidak hanya yang buruk. Yang baik juga jadi kelesa. Asal yang mengganggu batin kita itu kelesa. Maupun yang baik, mau yang tidak baik. Tetap itu disebut kelesa. Jadi kita hanya ngecapnya yang tidak baik aja. Yang baik, umpamanya saya baru kenalan, umpamanya. Baru PDKT. Waduh, buka buku mukanya. Lihat bulan mukanya. Apa mukanya nggak capek kita. Itu kelesa itu. Ya, cuma ya kita nggak mau ngaku itu aja. Ya, jadi sama gitu. Jadi di saat kita memberi, dia terima, itu sudah berbuat karma baik. Dana kita diapakan sama orang itu karma dia. Nah, itu aja. Jadi nggak ada urusan dengan kita lagi. Dia mau males, itu karma dia. Nah, boleh saya kasih cerita nyata satu? Ya, saya minta waktu. Ini cerita saya sering ceritain. Karena fakta ya. Ada satu bapak-bapak. Dia tinggal di satu komplek ya. Nah, setiap pagi itu dia selalu ke perusahaan dia. Dia bawa mobil sendiri. Nah, satu hari setiap hari itu dia keluar dari kompleksnya itu ada lampu merah. Nah, sering ketemu lampu merah dia berhenti. Dan ada satu anak muda dengan kaki buntung, ya kan, bawa tongkat, minta. Nah, dia selalu asal lampu merah, orang tua ada, dia ambil 5.000, dia kasih. Boleh bilang asal ketemu lampu merah dan orang tua ada, pasti dia kasih. Ya, boleh bilang seminggu ambil full sih. Ya. Nah, hal ini udah cukup lama. Hampir bisa jadi ada setahun loh. Karena dia tinggal di komplek itu selalu setiap pagi pasti keluar sih. Ya. Dah, satu hari mobilnya rusak. Bapak ini.
Nah, komplek itu kalau zaman dulu kan nggak bisa tinggal pakai HP, pakai Grab, datang sampai depan rumah nggak bisa, ya kan? Nah, kalau tinggal di komplek, dia harus keluar komplek tunggu taksi. Kan nggak ada taksi yang iseng banget keliling komplek. Ya, kecuali kebetulan ada yang masuk, ya, penghuni masuk, nah dia keluar ketemu kita. Nah, mau nggak mau bapak itu pagi-pagi harus jalan kaki ke depan komplek. Satu hari, ya namanya orang biasa bawa mobil, si suruh jalan kaki, ada was-wasnya lah. Jadi aneh kan dianya juga ke kita lah gitu. Yang udah biasa naik omprengan, kayak dulu saya naik naik mikrolet ya kalau di Jakarta ya. Naik mikrolet itu satu hal yang biasa gitu ya. Nah, hal yang biasa. Tapi sekarang suruh saya naik mikrolet, saya jadi hal yang luar biasa. Aneh, aneh. Kalau dulu kan udah terbiasa familiar. Nggak naik malah bingung. Kalau sekarang naik saya bingung. Gitu loh. Aduh gimana ya, saya harus duduk gimana, saya harus kasih. Jadi kayaknya asing. Nah sama bapak ini juga, jadi jalan sendiri keluar komplek ini kayaknya dia asing banget gitu loh. Ya cukup jauh juga. Nah mungkin karena dia juga bapak-bapak. Dengan ada dua anak muda. Ya lihat satu orang bawa tas, wah kayaknya banyak duit juga nih pagi-pagi nih, lumayan nih uang kopi. Dia todong lah tuh dua orang itu. Nah, namanya orang bapak-bapak, ya, ya nggak ada sih orang minta langsung dikasih gitu. Nggak ada lah, pasti rebut-rebutan dulu lah istilahnya gitu. Nah, di saat tarik-tarik itu, ya kan, bapak itu dia teriak minta tolong. Dari seberang ada satu suara. Manggil tuh dua orang itu, penodong itu. Kayaknya yang manggil itu kenal. Jangan ganggu itu. Istilahnya yang teriak ini nih. Ya kan? Nah, dua orang itu lihat. Pas lihat kenal yang teriak itu langsung diam. Dan Pak, maaf, langsung pergi. Nah, orang tuh anak orang yang teriak itu datang nyamperin. Om, ada luka? Om itu bilang nggak ada, ya kan? Terus dia bantu Om itu. Pas Om itu nagain wajah melihat yang orang ini, siapa tau nggak? Anak muda, ternyata pengemis yang tiap hari minta sama dia. Tiap hari, tiap pagi di lampu merah dengan kaki yang buntung, pegang tongkat, minta duit sama dia. Sedangkan pas tadi ketemu dia teriak, tidak buntung. Tidak buntung. Ya kan? Nah, ini kita manusia loh ya. Satu sisi kita senang kita ditolong. Ini akibat perbuatan baik saya dengan dia. Satu sisi lagi, kurang ngajar nih orang nih. Gue ditipu bertahun-tahun. Ternyata dia tidak cacat. Bohong. Nah, gimana nih otak kita? Musnah kebajikan kita 1 tahun itu hilang gara-gara kita benci sama dia. Karena merasa kita ditipu. Nah, hati-hati. Ya. Nah, udah nggak apa-apa. Cerita lanjut. Mobil udah selesai. Bapak itu kan pergi kerja lagi, ke perusahaan lagi loh pagi. Lampu merah lagi kan. Lampu merah kan nggak pindah-pindah tuh. Ya kan. Datang lagi tuh Pak muda itu. Dengan kaki pincang. Kira-kira kasih nggak? Kasih sih enak sih. Kita tahu dia nggak pincang. Nggak kasih. Dia sudah tolong kita. Serba salah itu. Gimana? Kasih dengan tulus itu sih udah impossible lah. Karena kita tahu dia tuh nggak pincang. Udah nggak bisa ketulus, nggak ada ketulusan lagi. Adanya kita mikir dia ini kurang ajar banget, males, ya kan? Bisanya minta-minta, terus bohong mincang lagi, cacat segala macem. Tapi gue nggak kasih, kemarin gue ditolong. Serba salah. Tapi Bapak itu luar biasa. Punya kebijaksanaan yang tinggi. Dia buka kaca. Dia bilang, ntar
saya tunggu kamu depannya. Oh iya ya Om. Ya, lampu hijau, dia pinggir, bapak itu pinggir, orang itu samperin. Dia buka pintu, silakan masuk, disuruh dia masuk ke mobilnya. Kenapa kamu kok nggak mau cari kerja? Bapak itu tidak marah. Kalau kita mah apa? Panggil dia. Ah, lu ternyata ya nipu ya. Kok dibohongin? Ada maki-maki orang. Bapak itu sama sekali tidak pusing, tidak pernah menyinggung apapun juga. Dia bohong, bapak ini ditipu atau apa, dia nggak pernah. Bapak itu langsung nanya, kamu mau kerja nggak? Mau. Kamu bisa apa? Jadi tidak pusingin kakinya kenapa buntung, nggak ada. Dia nggak mau pusing. Dia bilang, dulu saya sih pernah bisa nyupir, tapi saya udah nggak ada gini. Oh, kamu bisa nyetir, oke, bagus. Nah, dia kasih kartu nama. Nanti kamu pulang, kamu ganti baju, udah mandi. Nah, jam 10, jam 11, kamu ke kantor ketemu bapak ini, ya mungkin asisten bapak inilah ya. Nah, saya nanti akan pesan dia bawa kamu pergi bikin SIM. Dah, kamu pergi. Nah, mandi dulu, pulang. Udah, turun. Bener, orang tuh bener-bener jam setengah 11-an gitu, ke kantornya ketemu bapak itu. Dan bapak itu langsung bawa dia, urusin dia. SIM-nya udah beres. Udah beres, terus ketemu bapak itu. Dan jadilah anak muda itu supir pribadinya bapak itu. Nah, bapak itu bilang apa? Ini suhu orangnya suhu. Yang dulu kakinya nggak ada. Supirnya baik bener. Suhu sampai anjali-anjali. Ya. Ya kan? Satu kebajikan. Kalau dia bilang ke saya, kalau saya kasih dia duit, itu batin saya udah pasti nolak, suhu. Saya nggak mungkin kasih lagi. Saya udah tahu dia nggak bener gitu. Dan pikiran saya jadi terganggu banget. Nah sekarang udah di supir dia, baik bener dia. Ya kan? Bisa saya kasih kehidupan buat keluarga dia tidak malas, dia tidak menipu orang, tidak mengemis lagi. Dan dia jadi anak yang baik. Coba kita lihat. Nah, berbuat karma baik itu perlu kebijaksanaan. Jadi berdana, jangan kita pusingin siapa orang itu. Kita dana di saat orang itu menerima dana kita. Di saat itu kita sudah mendapatkan bibit karma baik. Tunggu karma baik itu matang. Tapi jangan kita terusin lagi. Duit saya ini kira-kira mau dia buat apa? Buat narkoba, buat judi, buat ini, buat itu. Itu kita udah berbuat karma buruk lagi. Karma baik baru kita tanam, kita sudah mempunyai cetana yang negatif. Nah itu tidak dianjurkan. Lebih baik kita putus, kita penuh dengan kebahagiaan. Saya sudah berbuat karma baik. Itu satu hal yang baik. Oke? Yap. Ada lagi? Terima kasih banyak, Suhu. Sama-sama. Belum ada pertanyaan, dan karena waktunya mungkin sudah Yep. lebih lama, mungkin ada kata penutup atau penutupnya, Suhu. Makasih banyak, Ya, benar-benar baik. mencerahkan. Ya, kepada seluruh yang hadir, saya mengucapkan terima kasih. Jadi apa yang hari ini saya rangkum, yang kita bahas, jadi sutra, sutta itu sama aja, hanya bahasanya yang berbeda. Ya kan, parita ada di dalam sutra. Nah, terus para mantra, para darani lebih panjang. Nah, sedangkan mantra itu lebih pendeknya, lebih singkatnya. Nah, itu semuanya kalau kita baca itu bisa membantu kita untuk berkonsentrasi, membantu kita untuk mengingat kembali ajaran-ajaran Buddha kepada kita, ya kan? Nah, terus membantu kita agar kita selalu mengisi pikiran kita itu dengan kebajikan-kebajikan ajaran-ajaran Buddha. Sehingga karena sudah banyak dengan pikiran-pikiran yang sudah kita isi itu hal-hal yang positif, maka satu saat setiap kita melakukan apapun juga akan keluar hal-hal yang baik itu, hal-hal yang positif itu. Maka itu kita perlu untuk selalu melatihnya. Kita perlu untuk selalu menjalaninya. Sehingga yang di pikiran kita penuh dengan kebajikan akan keluar dengan ucapan, dengan hal-hal yang baik, dan perbuatan juga perbuatan yang baik. Maka barulah kita bisa menjalankan berbuat baik, berpikir baik, dan berbicara baik. Kalau kita sudah melatihnya di otak kita semua hal-hal yang baik. Kalau di otak kita hal-hal yang negatif,
sulit untuk kita untuk bisa berpikir mau menolong orang, berpikir untuk membantu orang, berpikir untuk berbuat baik. Ya kan, yang ada kita selalu berbicara, mengumpat, memarah dan segala macam. Ya, apalagi sedang emosi, ya kan. Jadi untuk baca sutra adalah membantu kita menahan emosi kita, mengingatkan kita, kembangkan kesadaran kita, sehingga kita bisa selalu sadar melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada namanya dharma yang lebih tinggi, lebih ampuh, lebih baik, lebih instan, tidak ada. Semua harus kita jalankan dengan baik. Meditasi tidak bisa membantu orang lebih baik. Membaca sutra tidak bisa membantu kita lebih benar. Kalau kita mau benar, mau baik, mari kita mengintrospeksi kekurangan kita, kita isi dengan baik. Yang tidak baik kita kikis, kita berbuat banyak yang baik. Itu saja. Bahkan membantu kita dan memberi pencerahan kita. Baru kita bisa merasakan Buddha Dharma itu benar-benar satu ajaran yang luar biasa. Oke? Ya, baik. Kalau demikian, mari kita ajari, kita sama-sama. Saya akan membacakan satu mantra pendek, satu mantra Baisaja Guru Buddha. Ya, kalau yang bisa kita sama-sama kita baca. Namo Xiao Chai Yen So Yo Si Fu. Namo Xiao Chai Yen So Yo Si Fu. Namo Xiao Chai Yen So Yo Si Fu. Namo Phổ Chế Phó Ti Vi Sa Sa Chi Liu Bi Liu. Bồ La Bồ La Sa Ye Dan Da Che Do Ye. Om Sa Sa Bi Sa Sa Bi Sa 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 Mu Che Ti Sa. Namo Bồ Chế Phó Ti Vi Sa Sa Chi Liu Bi Liu Ri Bồ La Sa. Anda Che Do Ye Ala Ti Sam Ya Sam. Bồ Ye Tan Cha Tan Bi Sa Sa Bi Sa Sa Mo Che Ti Sa. Namo Bồ Chế Phật Ti Vi Sa Sa Chi Liu Bi Tu Ri Bồ La Sa. Anda Che Do Ye Ala Ti Sam Ya Sam Bồ Do Ye Dan Sa Da. Om Bi Sa Sa Bi Sa Sa Bi Sa Sa Mo Che Ti Sa Pho. 愿得当障诸烦恼，愿得智慧正明了，不愿积障事消除，世事常行菩萨道。Yang Maha Suci Baisaja Guru Buddha pancarkanlah cahaya terangmu cinta belas kasih kepada semua makhluk, kepada kami, kepada keluarga kami, agar semuanya dapat selalu sehat, yang sakit dapat segera sembuh, yang meninggal dapat segera terlahir di alam bahagia. Demikian pula kami dan semua makhluk dapat selalu hidup dengan penuh kesehatan, kemakmuran, kesejahteraan, keluarga dengan penuh dengan keharmonisan dan kebahagiaan. Tathata Om Gate Gate para Sam Gate Bodhi Swaha. Seluruh makhluk hidup berbahagia. Amitofo, semua sehat-sehat, nama maju, tambah sukses, maju dalam Buddha Dharma, sukses dalam usaha dan kerja. Amitofo. Terima kasih banyak lagi. Kita semua Ya. sangat berterima kasih atas pencerahannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, sungguh. Makasih. Sama-sama. Kalau ada bahasa saya yang kurang baik, mohon maaf. Amitofo, Sewa, terima kasih, Kanan. Ya, Kanan, siapa itu? Kanan, saya udah 2 kali ikut atas sila. Iya, udah lama nggak ketemu loh. Waduh. Iya, betul, Suhu. Aduh. Amitofo. Sehat-sehat ya, Om ya. Sehat-sehat. Sama-sama, Suhu Sewa. Amitofo. Amitofo. Good. Nanti ketemu lagi, Suhu. Siap. Ya. Yo. Banyak Yo, saya live ya. Ya, makasih banyak. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat sehat. Amitofo.